Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Hawarisi dengan NIM belakang 26. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari matkul studi Al-Hadis. Di sini saya akan memaparkan beberapa hadis dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, saya mengambil dari fenomena hadis yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, hadisnya yaitu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi Ad-Dailami. Isi dan penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini itu menegaskan posisi sentral ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ilmu adalah fondasi bagi semua pencapaian. Status dari hadis ini yaitu meskipun sanadnya diperdebatkan sebagian ulama, maknanya didukung oleh banyak dalil Al-Quran dan hadis lainnya tentang pentingnya ilmu, sehingga makna dari hadis ini yaitu sahih. Lanjut untuk hadis yang kedua, yaitu saya mengambil dari pendidikan juga, yaitu yang berbunyi manahala walidun waladan min nahlim afdola min adabin hasanin. Artinya yaitu tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Isi dari hadis ini yaitu hadis ini berfokus pada tanggung jawab pendidikan sebagai orang tua. Pemberian harta atau benda tidak sebanding dengan pemberian pendidikan, terutama dalam hal adab, akhlak, etika, dan karma. Pendidikan moral yang baik adalah warisan terbaik yang membentuk karakter anak. Status dari hadis ini yaitu hasan. Lanjut hadis yang ketiga, saya mengambil dari fenomena alam. Hadisnya yaitu innas sama wal qamaru ayatani min ayatillah la yasifani limauti ahadin wala liyatihi fa iza ra'aitumuhuma fatluha wa sallu. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah pada Allah dan salatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi dan penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan fenomena gerhana matahari dan bulan. Nabi Muhammad SAW meluruskan mitos bahwa gerhana terjadi karena peristiwa besar manusia. Gerhana adalah tanda kekuasaan Allah semata, dan ketika terjadi umat Islam diperintahkan untuk beribadah sebagai bentuk pengagungannya. Status dari hadis ini yaitu sahih mutafaqun, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu nilai tauhid yang menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas alam semesta, dan nilai ilmiah yang meluruskan mitos dan mengajarkan pandangan rasionalitik bahwa fenomena alam adalah ayat atau tanda Allah. Lanjut hadis yang keempat, yaitu saya mengambil dari fenomena kimia. Hadisnya berbunyi isya syariba ahadukum fala yatanafas fil inai. Yang artinya apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi dari penjelasan hadis ini yaitu secara etika, larangan bernapas atau meniup ke dalam minuman. Dalam konteks ilmu kimia, larangan ini mengandung hikmah kesehatan. Bernapas atau meniup udara dalam cairan akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap airnya yang dapat mengubah komposisi kimia dan mencemari minuman dengan kuman dari mulut kita. Status dari hadis ini yaitu sahih mutafaqun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Untuk hadis yang kelima saya mengambil dari fenomena lingkungan. Hadisnya yaitu mamin muslimin yaksrisu gosan au yasra uzrafa yakulu minhu toirun au isanun au bahimatun illa kana lahu bihi sodaqah. Terjemah dari hadis ini yaitu tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menanam suatu pepohonan lalu ada burung atau manusia atau binatang ternak yang memakannya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Isi dari hadis ini yaitu menjelaskan kegiatan penghijauan dan pertanian. Setiap upaya menanam yang menghasilkan manfaat bagi kehidupan dihitung sebagai amal jariah. Hal ini memotivasi umat Islam untuk menjaga, melestarikan lingkungan dan menghasilkan sumber daya alam, dan mendorong penanaman pohon sebagai ibadah dan mengakui hak hidup makhluk hidup. Dan berbuat baik pada alam adalah investasi pahala jangka panjang. Status dari hadis ini yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, saya mengambil hadis untuk fenomena hewan. Hadisnya yaitu fikuli zati kabidin rohbatin ajrun, yang artinya pada setiap yang memiliki jantung yang basah terdapat pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi penjelasan hadis ini yaitu mengajarkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, terutama hewan. Memberi makan, memberi minum, atau merawat hewan yang membutuhkan adalah perbuatan yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Istilah jantung yang basah menunjukkan kehidupan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Hadis ini juga mengajarkan kita nilai-nilai untuk etika terhadap hewan, larangan menyakiti, dan anjuran berbuat baik kepada semua hewan. Dan rahmat universal mengajarkan bahwa rahmat atau kasih sayang harus diberikan kepada semua ciptaan Allah. Status dari hadis ini yaitu sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut ke hadis yang ketujuh yaitu fenomena matematika. Prinsip perhitungan pahala. Hadisnya yaitu iza asana ahadukum islamahu faqulu hasanatin yamaluha tuqtabu alahu bin asri asaliha illa sab'imi ati tifin wa kullu sayyi'atin yamaluha tuqtabu lahu bimisliha. Yang artinya apabila salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang ia lakukan akan ditulis sebagai 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkat, dan setiap suatu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis baginya 1 kejelekan saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Isi dari hadis ini yaitu hadis ini menggunakan konsep bilangan dan perhitungan matematika untuk menjelaskan mekanisme ganjaran dan hukuman ilahi. Kebaikan dilipat gandakan secara multiplikatif, yaitu kali 10 hingga kali 700, sementara keburukan dihitung tunggal dikali 1. Ini adalah perwujudan prinsip keadilan dan kemurahan Allah. Status dari hadis ini yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Untuk hadis yang terakhir yaitu hadis ke-8 yang mengambil hadis fenomena tumbuhan, yaitu perubahan geografi. Hadisnya yaitu la taqumus sa'atu hatta ta'udu aldu arabi maruja wa anhara. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga bumi Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Isi dari hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan prediksi tentang salah satu tanda hari kiamat secara fenomena tumbuhan, geografi, dan iklim. Hadis ini mengisyaratkan adanya perubahan iklim besar yang terjadi di Arab, yaitu di kondisi gurun yang kering di Jazirah Arab menjadi subur dan hijau seperti padang rumput dengan banyaknya aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi vegetasi dan kondisi alam bersifat dinamis. Nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu iman kepada hari akhir.
untuk memperkuat keyakinan akan tanda-tanda hari kiamat dan dinamika alam, mengisyaratkan potensi perubahan besar pada kondisi tanah dan lingkungan. Dan juga kekuasaan Allah mengingatkan bahwa Allah mampu mengubah bentang alam yang paling kering sekalipun menjadi subur. Untuk status hadis ini yaitu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyebutan kata atau arti dari hadis-hadis yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.